ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertemu bersama. Halo, apa kabar semuanya? Lama gak ketemu. Kali ini aku mau bikin video tentang ada satu kegiatan yang bisa kita lakukan bersama dengan anak-anak, dan kegiatan ini bisa membuat anak cepat bicara. Apa itu? Oke, yang pertama, waktu bayi kita kan pernah dan sering disampaikan oleh DSA agar anak itu punya waktu tummy time, bener ya? Setiap hari diupayakan anaknya tengkurap, ngambil mainan atau diajakin ngobrol, atau misalnya ditaruh di atas di atas dari kita, lalu kita ajak bermain-main kayak gitu. Itu kan tummy time ya. Nah, setelah anak usia 1 tahun, anak sudah bisa mulai belajar berjalan, ya kan? Kita suka lupa bahwa sebenarnya kegiatan itu bisa terus dilanjutkan. Istilahnya adalah floor time, ya, mirip-mirip dengan tummy time. Nah, ini adalah kegiatan berinteraksi dengan anak, bermain dengan anak. Kita bikin waktunya minimal 10 menit, oke? Tapi ada syaratnya, yaitu kita pakai suasana yang menyenangkan, artinya melantai ya, gak perlu pakai kursi meja. Kenapa melantai? Supaya anak-anak itu indranya itu bisa lebih aktif. Ketika dia duduk di lantai atau pakai karpet gitu ya, dia bisa lebih leluasa bergerak dibandingkan dia duduk di kursi. Nah, kita juga bisa duduk berhadapan lebih dekat. Oke, jadi ada bonding di situ, kedekatan kita dengan anak, dan ada interaksi juga di situ. Nah, di tummy time ini kegiatan apa yang bisa kita lakukan? Banyak sekali ya. Kita bisa menemani mereka bermain. Permainannya juga permainan yang membangun imajinasi ya, bukan permainan kayak lihat handphone, oke? Karena syarat utama tummy time adalah baik anak baik orang tua tidak boleh ada memegang gadget sedikit pun. Jadi kita letakkan handphone, kita matikan, kita simpan. Tidak kita taruh di samping kita. Supaya kita tidak sedikit-sedikit lihat handphone, sedikit lihat handphone gitu. Jadi ini adalah kunci utamanya. Tidak boleh terdistraksi oleh suara handphone, gambar handphone, atau apalagi bermain dengan handphone ya. Dan TV juga dimatikan. Artinya saat kita sedang tummy time, pandangan anak nggak ke TV, atau anak tidak terganggu konsentrasinya karena ngeliatin layar gitu ya. Nah, di tummy time ini permainan yang tadi aku sampaikan membangun imajinasi itu udah banyak idenya, oke? Tapi kita bisa lebih banyak ke permainan yang melatih sensori motoriknya, oke? Kita bisa pakai permainan yang mudah ditemukan kayak Play-Doh atau slime atau pasir ajaib gitu ya. Itu kan anak-anak suka tuh bermain-main seperti itu. Atau kita main bubble, atau kita main air, atau main agar-agar gitu ya. Pokoknya carilah informasi di internet tentang itu ya. Nah, selain itu juga ketika anaknya tambah usia, setelah di usianya di atas 3 tahun, kita kan mau mengembangkan komunikasinya, betul ya. Kalau nanti di sensori motornya kita fokus di 1 sampai 3 tahun, maka di atas 3 tahun sampai 5 tahun, aktivitas floor time-nya ini lebih banyak ke interaksi bermain peran. Oke? Karena kan kita mengembangkan kemampuan bahasa. Jadi kegiatan apa yang bisa kita pakai saat kita melakukan kegiatan floor time? Yang pertama itu yang paling mudah banget adalah bisa pakai dengan kartu bergambar. Kita bisa main kartu bergambar kayak susun-susun, kita ambil-ambil. Kita juga bisa pakai bernyanyi sambil menari, sambil nyanyi sambil geraknya gimana gitu bisa. Atau kita bisa bermain peran ini banyak ya. Artinya anaknya bisa berpura-pura memainkan peran sebagai ibu, lalu dia main-mainan boneka gitu ya. Nah, intinya banyaklah kegiatan-kegiatan yang bentuknya permainan, tapi bukan mainan worksheet ya, bukan belajar pakai kertas terus diisi-isi, bukan itu. Tapi lebih kepada saat floor time, kita bukan tanya-tanya anaknya, bukan, tapi kita berikan sesuatu untuk dia mainkan. Kita berikan dia kesempatan untuk mengeksplor benda tersebut. Kita tunggu dulu, nggak langsung kita tanya-tanya, kita lihat dulu dia. Setelah dia bingung hendak memainkan seperti apa atau hendak diapakan, baru kita pancing gitu. Contohnya dia lagi
Misalnya dia lagi pegang-pegang hewan-hewan gitu ya, dia susun-susun hewannya, atau dia lagi mainan Lego atau bricks gitu kan, dia susun-susun, kita tunggu, jadi kita nggak usah tanya dulu, kita lihat dia sampai selesai. Nah, kenapa kita tidak boleh hentikan saat dia sedang bermain? Karena itu akan mengganggu fokusnya. Kan anak-anak saat lagi belajar melakukan sesuatu, itu biasakan dulu dia selesaikan, jadi dia bisa tetap fokus sampai selesai. Sering banget distraksi dengan pertanyaan-pertanyaan, lagi bikin apa, kamu lagi bikin itu ya, oh iya ini ya, gitu. Anak jadi nggak bisa fokus. Apalagi kita tahu sekarang gadget itu membuat video-video pendek itu sangat banyak gitu. Nah, semakin banyak anak menonton video pendek, konsentrasi dia juga semakin pendek gitu loh. Makanya kita sedang latih anak fokusnya biar bisa lebih panjang, ya kita biarkan dia mengerjakan sesuatu sampai selesai tanpa kita ganggu. Setelah itu kita tanyakan dia apa yang kamu buat dan ajarkan dia untuk menceritakan apa yang dia buat gitu. Jadi modelnya bukan tanya jawab, coba ajak dia menceritakan gitu ya. Terus setelah itu baru kita bisa pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, selain itu juga kita bisa berikan materi akademik tapi dalam bentuk yang interaktif gitu ya. Kalau misalnya kita udah masuk anaknya ke usia 4-5 tahun, kita mau persiapan anaknya mau sekolah, kita kan mau ajarin dia huruf, mau ajarin dia angka. Nah, di situ kita bisa mulai kayak belajar menghitung benda gitu ya. Misalnya mainannya kita hitung berapa jumlahnya, dia hitung, kemudian kita ambil satu, itu namanya konsep ya. Jadi kita bukan mengajarkan dia untuk menghafal aja, tapi dia memahami konsep. Kalau bertambah bagaimana, kalau berkurang bagaimana, kayak gitu ya. Yang mana lebih besar, mana lebih kecil, mana lebih panjang, mana lebih pendek. Pokoknya semua konsep-konsep yang disampaikan, oke? Bukan lebih ke kayak ini hurufnya apa, kemudian ini cara bacanya apa, bukan. Tapi lebih ke kayak kita kasih kartu yang ada hurufnya dan gambarnya, kita perkenalkan dengan bentuk gambar dan kata bermakna, gitu caranya mengajarkan anak membaca, membaca ya, dengan cara ada kata lengkapnya. Misalnya ada gambar bola ya, kita tunjukkan gambar kata bola. Nah, kita tinggal tunjukin bola, nah sambil ada tulisannya bola gitu. Lalu kita pakai buku ya, buku cerita, kita bisa ajak anak mengeksplor buku cerita. Membacakan buku cerita tuh nggak cuman kayak dibacain kalimatnya loh, enggak. Bahkan dari satu buku itu kita bisa kembangkan banyak banget materi-materi yang bisa kita ajarkan. Contohnya, dia bisa mencari benda yang tersembunyi di dalam gambar. Coba cari ada gambar hewan apa di sana kayak gitu. Atau coba cari ini warna kuning ada di mana aja ya. Nah, gitu. Jadi explore seperti itu. Atau kita bisa lebih kembangkan lagi. Misalnya nih kita cerita, terus kita tanya lagi, tadi kamu dengerin ceritanya nggak? Gimana sih ceritanya? Kayak gitu ya. Itu kegiatan itu yang kita lakukan setiap hari minimal 10 menit aja ya. Aku yakin anaknya bakal cepat sekali perkembangan bahasanya, bicaranya ya. Jadi nggak usah terlalu terlalu tematik gitu ya kalau ngajarin anak-anak tuh, sampai harus ke, contohnya dia sampai harus ke tempat khusus untuk bimba, atau misalnya dia dikasih playgroup, atau dia misalnya dikasihkan les gitu ya. Apalagi anaknya belum bisa ngomong, kita langsung bawa terapi gitu ya. Sebenarnya kita bisa langsung memberikan antisipasi di awal di rumah gitu loh. Nah, ketika kita nggak tahu mulai dari mana, atau kita nggak tahu memberikan terapi apa ya, floor time 10 menit ini bisa langsung kita terapkan. Oke? Jadi aku ketika ngajar ya, waktu kami ngajar kan kami punya waktu panjang ya, sekitar 2 jam untuk terapi gitu ya. Itu nggak full 2 jam itu terapi, jadi aku pecah menjadi beberapa bagian, aku pisah jadi 1 jam ya kan, 1 jam jeda istirahat, lanjut lagi 1 jam. Nah, di 1 jam ini aku beri
bagian lagi yang 15 menitnya itu floor time, 45 menitnya belajar terapi gitu loh. Nah di floor time ini pun aku pecah gitu loh, 5 menit untuk belajar berdoa, kemudian untuk mempersiapkan barang-barangnya dia, mainannya dia untuk ambil. Kita mau main apa hari ini? Kita bisa tanya dia supaya dia juga belajar berpendapat, ya kan? Dia bisa memilih mainan apa yang mau diambil hari ini. Nah ini lagi satu kuncinya. Kalau mau memainkan sesuatu, misalnya mau floor time ya, ajarkan anak untuk mengambil barang atau permainan itu satu persatu, ya, bukan semuanya diambil. No, kita suruh dia memilih. Misalnya, kamu mau main apa? Mau main Play-Doh, oke, Play-Doh aja diambil. Jadi bukan ambil semua satu box gitu, bukan. Tapi ambil dulu satu jenis mainan. Setelah dia bermain Play-Doh, dia ngerasa udah kayak bosen, gak menarik lagi, dia ganti permainan lain, suruh kembalikan Play-Doh-nya, ambil mainan lain. Itu loh cara anak untuk bisa take turn, bergiliran, cara anak untuk bisa melatih memindahkan fokus dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya gitu ya. Makanya kalau model anak belajar semua box dibawa lalu mainnya dibongkar gitu, terus anak main campur-campur, itu juga nggak membantu anak untuk fokus kalau model cara bermainnya seperti itu gitu ya. Nah ini sedikit gambaran untuk bisa dilakukan, diterapkan buat mama papa di rumah, juga buat miss atau mister atau terapis yang sedang memberikan pengajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Selalu sisipkan kegiatan full time sampai anak tersebut sudah sekolah. Oke ya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat and see you.